Bismillahirrahmanirrahim. Qadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, alhamdulillah, Masya Allah luar biasa Bu. Pada hari ini tanggal 8 Februari 2025 atau bertepatan bulan Hijriahnya sekarang tanggal berapa Bu? Tanggal 9 Ustaz. Iya, Syakban. tanggal 9 Syakban 1446 Hijriah. Masya Allah. Kita bisa memulai hari dengan keberkahan Al-Quran. Ini nikmat yang luar biasa Bu. Masya Allah luar biasa. Dan bagi ibu-ibu yang tadi tahajud, kita melaksanakan tahajud event 2025, ini sudah hari ke 11 atau 12 ya. Nah, kita memulai hari dengan keberkahan tahajud, dengan keberkahan Al-Quran. Tadi kita sudah setoran Al-Quran, sudah saling mengingatkan dalam kebaikan pun dengan Al-Quran. Jadi kita memulai bukan lagi dari subuh tapi dengan tahajud ya Bu ya, Alhamdulillah. Nah, dan eh, Rasulullah SAW berdoa kepada umatnya agar kita sebagai umatnya manfaatkan waktu pagi ya Bu ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Nah, berkah itu kan artinya ziyadatul khair wastimraihi ya Bu ya. Jadi bertambahnya kebaikan dan istiqomah di dalamnya. Nah, jadi dengan kita mulai dari pagi-pagi buta, ini adalah suatu nikmat yang luar biasa, Bu. Nah, maka dulu Rasulullah dan para sahabat mereka mulai segala sesuatunya dari pagi ya, Bu ya. Nah, kalau misalkan mau melakukan aktivitas-aktivitas apapun yang baik itu dimulai dari pagi. Bahkan kalau mau kirim pasukan perang, Bu, itu dimulai dari pagi, Bu. Masya Allah. Jadi bukan dari siang, bukan dari sore, bukan malam, tapi dari pagi. Walaupun dingin atau cuacanya tidak begitu mendukung, tapi pagi-pagi itulah yang Rasulullah doakan penuh dengan keberkahan. Jadi ngirim pasukan perang pun dari pagi. Nah, apalagi kita misalkan ada di antara ibu-ibu yang sebagai pemilik perusahaan, sebagai ya kita sebagai keluarga, kita sebagai ibu ya Bu ya, sebagai ayah, maka kita mulai aktivitas di keluarga kita, di perusahaan kita pun dari pagi dengan keberkahan pagi, insya Allah. Ah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, gimana kabarnya ibu-ibu semua? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kecil ya Allah, alhamdulillah. Udah besar Ustaz. Alhamdulillah Bu. Gak terasa ya Bu ya, udah 11 bulan. Udah berasa. Cai. Karim, Karim. Sa- Nah, pada hari ini, insya Allah kita akan lebih mematangkan persiapan Ramadan kita, Bu. Nah, izin saya share screen. Nah, kita akan jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan penting seputar Ramadan. Ada kelihatan di layar, Bu? Ada. Nah, ada ya, Bu ya, insya Allah. Nah, jadi hari ini luar biasa ibu-ibu yang hadir, ahlan wa sahlan. Ini insya Allah kita akan khususkan karena pekan lalu kita eh, tidak hadir ya karena pekan lalu kita berhalangan ada diminta untuk mengisi peringatan Isra Mi'raj yang tempatnya agak jauh. Jadi memang kami harus berangkat lebih awal, lebih pagi. Nah, jadi kita tunda sepekan, kita baru mulai hari ini, berarti sudah 2 pekan nggak terisi ya Bu ya. Nah, jadi hari ini insya Allah spesial Bu.
kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Pertanyaan-pertanyaan penting seputar Ramadan, Bu. Nah, dari pertanyaan yang paling mendasar sampai pertanyaan yang eh bisa untuk langsung kita amalkan, insya Allah. Iya, 9 Februari, eh, 8 Februari bertepatan dengan 9 Sya'ban 1446 Hijriah, kita akan lanjutkan pertemuan Indonesia Paham Quran kita. Dan temanya adalah, nah, ada yang bisa baca apa itu tulisannya, Bu? Marhaban ya Ramadan. Ah, iya. Marhaban ya Ramadan. Ya, Bu, ya. Apa artinya tuh, Bu, marhaban ya Ramadan? Selamat Selamat datang. datang bulan Ramadan. Selamat datang, wahai bulan Ramadan. Nah, kita kembali sampaikan ya, Bu, ya. Setiap pertemuan kita sampaikan bahwa untuk memahami bahasa Arab ini sangat-sangat penting. Nah, bahkan Imam Syafi'i menyampaikan bahwa hukumnya wajib ya, Bu, ya. Kenapa wajib? Karena ini adalah bagian dari agama. Islam dan bahasa Arab itu tidak bisa dipisahkan. Maka untuk mempelajari Islam, mempelajari sholat, puasa, zakat, umroh, haji, syahadat, semuanya harus menggunakan bahasa Arab. Nah, dan memang bahasa yang paling luas maknanya, paling banyak kosakatanya, paling dalam pemahamannya adalah bahasa Arab dibanding bahasa-bahasa lainnya, Bu, ya. Nah, itu pun juga sebagai bahasanya surga ya, Bu, ya, Masya Allah. Nah, sangat jauh berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahkan jika pun dibandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang kita termasuk salah satu bahasa yang kaya ya, Bu, ya. Bahasa Indonesia ini salah satu bahasa kaya, bahasa Inggris juga bahasa yang kaya. Ternyata masih kalah jauh dibandingkan bahasa Arab, Bu. Artinya bahasa Arab kelewatan kaya gitu ya, saking kayanya kosakata yang ada di dalam bahasa Arab ini, Masya Allah. Ya, marhaban ya Ramadan. Oke, baik. Bulan Ramadan identik dengan apa, Bu? Puasa. Puasa. Ibu-ibu yang lain, bulan Ramadan identik dengan apa, Bu? Dengan Quran. Dengan Quran. Oh, tadi saya kira dengan kurma, Bu. Dengan Quran. Kemudian dengan Tarawih. Barokah, tarawih. Kemudian, Bu, pengampunan, bulan pengampunan. pengampunan. Masya Allah. Puasa, Quran, tarawih, pengampunan. Ada lagi yang belum disebutkan, Bu? Dan keluarga. Bulan keluarga, Masya Allah. Iya. Wah, Apa, Bu? tilawah. Tilawah Al-Quran, ya. Masya Allah. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ya, Bu, ya. Nah, tapi coba sekarang kita cari tahu, Bu, apakah yang selama ini kita lakukan sudah betul atau tidak. Nah, atau mungkin sudah benar, tapi ada yang kurang di situ, kurang sempurna. Nah, misalkan kita sudah benar, oh bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran, berarti kita sering baca Al-Quran. Oh ternyata ada sedikit yang kurang dari pemahaman kita. Misalkan, oh ternyata seperti ini baca Al-Qurannya, atau bulan Ramadan identik dengan puasa. Oh ternyata puasa yang benarnya seperti ini. Nah, tapi kita, saya disclaimer dulu ya, Bu, ya. Jadi kita tidak bahas dari segi fikihnya, tapi lebih ke pemahaman yang lebih mendasarnya. Nah, karena kan pondasi Islam itu kan akidah dengan akhlak ya, Bu, ya. Nah, baru masuk ke syariat. Nah, jadi kita mulai dulu dengan pondasi yang paling dasarnya dulu. Nah, baru kita bangun bangunan di atasnya. Ya, ya, Bu, ya, insya Allah. Nah, mari kita ilmui puasa Ramadan. Karena perintah dari Allah, Bu, agar kita mengilmui. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka fa'lam, maka ilmuilah. Nah, itu ya, Bu, ya. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kita ilmui terus. Tidak ada Tuhan selain Allah itu, oh berarti Allah itu maha baik, Allah itu maha memberi rezeki, Allah, segala macamnya, Masya Allah. Nah, sekarang wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Nah, jadi kalau kita nggak ada ilmunya, Bu, itu bahkan kita tidak boleh mengikutinya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti apa yang tidak kamu ketahui ilmunya, tidak kamu ketahui pengetahuannya. Nah, misalkan gini, Bu. Kita lihat kondisi umat Islam sekarang. Lebih banyak orang yang sholat karena tahu terhadap sholat itu atau karena ikut-ikutan, Bu. Nah, kira-kira lebih banyak yang tahu akan sholatnya atau karena ikut-ikutan, Bu? Karena ikut orang tua biasanya awalnya Ustadz. Karena ikut orang tua. Lebih banyak orang yang masuk Islam karena sadar diri atau karena keturunan, Bu? Karena keturunan Keturunan. warisan. Iya, lebih banyak orang yang baca Al-Quran karena memang tahu luar biasanya Al-Quran atau karena ikut-ikutan tren, Bu? Iya. Mungkin kalau masih kecil dengan ikut orang tuanya itu udah luar biasa ya, Bu ya. Tapi ketika dia balik, apakah orang tuanya sudah mengajarkan atau apakah anak ini sudah paham? Nah, itu berarti menjadi masukan untuk kita sendiri ya, Bu ya. Nah, atau nggak usah sampai ke Al-Quran ya, Bu ya. Misalkan pakai jilbab lah. Nah, alhamdulillah sekarang pakai jilbab jadi tren di mana-mana ya, Bu ya. Itu suatu nilai plus untuk kita. Nah, tapi pakai jilbab itu karena paham dengan perintah menutup aurat atau ikut tren, Bu? Ikut tren ya, Bu ya. Nah, gimana, Bu? Betul nggak, Bu? Ini kan ibu-ibu yang akhwat mungkin lebih tahu ya. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Nah, berarti ada yang perlu kita cari tahu ya, Bu ya. Bahkan sampai-sampai nih, Bu, sampai-sampai itu ulama sampai berdebat, Bu. Apa yang didebati, Ustadz? Kalau misalkan orang itu beribadah karena ikut-ikutan, itu diterima atau enggak sama Allah, Bu? Sampai didebati seperti itu, Bu. Nah, ada ulama yang berargumentasi, oh diterima juga gitu. Bahkan ada sampai ulama yang berargumentasi kalau dia ibadahnya karena ikut-ikutan, bukan karena kesadaran diri, bukan karena dia paham, tidak diterima. Sampai seperti itu, Bu. Nah, maka kita perlu ilmui. Puasa itu seperti apa, sholat seperti apa, baca Al-Quran seperti apa. Minimal kita tahu pondasi yang paling dasar dulu, Bu. Nah, jadi ilmu yang saya maksud di sini bukan langsung masuk ke ilmu fikih ya, Bu ya. Oh, ini sholatnya ini ada perbedaan pendapat, angkat tangannya ada yang di telinga, ada yang di dada. Itu tahap selanjutnya Bu ya. Tapi ini kenapanya dulu. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Minimal kan anak-anak kita juga tahu ya Bu ya. Kenapa puasa? Oh, puasa itu agar ini. Kenapa sholat? Kenapa baca Al-Quran? Kenapa Islam? Kenapa agama kita adalah Muslim? Kenapa agama kita adalah Islam? Kenapa kamu adalah orang Muslim? Nah, minimal anak-anak kita tahu kenapa itu deh Bu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari tahu kalau secara teknisnya, insya Allah kita bisa langsung mengamalkannya, Bu ya. Tapi secara eh, hakikat di baliknya, atau misalkan mengenai penciptaan dunia, mengenai penciptaan dunia kan kita sebagai umat Muslim pun kita boleh mengikuti teori dari Barat juga ya Bu ya, mengikuti teori dari Barat misalkan, oh ini ada teori Big Bang, alam semesta diciptakan itu dari satu titik, itu kita sebagai umat Muslim kita boleh mengikuti, bahkan kita harus ikut terlibat juga ya Bu ya. Tapi sains tidak bisa menyelesaikan kenapa ini diciptakan. Jadi yang diselesaikan hanya secara teknikal, bagaimana alam semesta itu bekerja, tapi tidak pernah menjawab pertanyaan kenapa alam semesta ini diciptakan. Nah, maka ilmunya langsung kita melihatnya di Al-Quran ya Bu ya. Kenapa alam semesta diciptakan. Nah, sekarang puasa Ramadan. Kita langsung lihat di Al-Quran. Nah, apa ayat tentang Ramadan? Al-Baqarah 183. Ah, coba sekarang sebelum kita masuk ke perintah puasanya, kita cari dulu kata Ramadan ya Bu. Ramadannya ada di ayat 185. 85. 185, 2 ayat setelah 183 ya Bu ya.
Nah, maka kita lihat di sini Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, eh mungkin ibu-ibu ada yang tahu artinya, Bu? Tercatat. Boleh. Kalau ada perwakilan yang ingin bacakan artinya, boleh, Bu. Kita persilakan. Oke. Bismillah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Iya, Masya Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. 185 ya, Bu ya. Oke, baik. Syahrul Ramadan. Nah, inilah dia satu-satunya kata Ramadan di dalam Al-Quran. Satu-satunya kata Ramadan di dalam Al-Quran. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, identik dengan Al-Quran. Nah, Syahrul Ramadan identik dengan Al-Quran. Berarti bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Nah, tapi apakah hanya Al-Quran saja? Ternyata tidak juga ya, Bu ya. Di ayat 183 itu tentang puasa. Lanjut ke 184, 185, 186 tentang perbanyak berdoa. 187 tentang eh apa namanya keluarga, suami istri, tentang iktikaf dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, maka faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, syahida. Apa artinya syahida, Bu? Syahida. Ada yang tahu artinya syahida, Bu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku Bersaksi. bersaksi, syahida, menyaksikan. Nah, maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, luar biasanya, Bu. Di ayat ini, faman syahida, Allah menggunakan kata syahida. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan? Nah, bukan siapa yang melewati bulan Ramadan. Nah, bukan siapa yang hidup di bulan Ramadan, Bu. Karena ada yang hidup, ada yang melewati, tapi ternyata dia tidak menyaksikan esensi dari bulan Ramadan itu, Bu. Dia tidak menyaksikan apa maksud dari bulan Ramadan itu, Bu. Nah, maka syahidah itu menyaksikan itu dia menuntut kesadaran penuh dan kesiapan hati, Bu. Nah, misalkan kalau misalkan ada orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi karena terpaksa, karena bukan dari dalam hatinya, itu kira-kira gimana, Bu? Tidak ya, Bu ya, tidak menjadi Muslim. Nah, jadi kadang dulu pas masih ada anak-anak ada beberapa kawan-kawan non Muslim itu ya, Bu ya, yang misalkan bercanda dengan kawan yang Muslim baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasul. Apakah langsung jadi Muslim? Tidak juga ya, Bu ya. Nah, karena syahidah itu perlu kesadaran penuh, perlu kesiapan hati ya, Bu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita, apakah anak-anak kita sudah
ada kesadaran penuh terhadap bulan Ramadan itu, Bu? Apakah sudah ada kesiapan hati terhadap bulan Ramadan itu? Maka menjadi perhatian kita sebagai orang tua ya, Bu ya. Nah, apakah kita sudah membuat mereka syahidah, menyaksikan bulan Ramadan itu, Bu? Nah, apakah kita sudah membuat mereka sadar akan pentingnya bulan Ramadan, apa ya, merasa berbeda akan hadirnya bulan Ramadan. Nah, seperti yang sudah kita sering sampaikan, dengan kita buat suasana-suasana Ramadan, mungkin dengan dekorasi-dekorasi, dengan hiasan-hiasan, sampai mereka betul-betul menyaksikan, mereka betul-betul sadar, inilah luar biasa bulan Ramadan. Nah, atau kita yang sudah balik, tentu kita kalau misalkan dulu zaman Rasulullah, maka dengan melihat bulan ya Bu ya, dengan melihat bulan, ini sudah bulan Ramadan, maka langsung menyaksikan di situ. Nah, itu luar biasa ya Bu, dengan kesadaran penuh dan kesiapan hati. Dan 185 ini itu dimulai dari 2 ayat sebelumnya ya Bu ya. Kita mulai dari ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya Bu ya. Nah, ada satu yang digarisbawahi di sini ya Bu ya. Nah, la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun artinya apa Bu? La'allakum tattaqun. Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke. Jadi tujuan berpuasa itu apa, Bu? Agar menjadi orang yang bertakwa. Agar menjadi orang yang bertakwa. Kita buka di ayat yang tadi, di halaman selanjutnya, di sebelah kanan paling atas. Nah, itu pun juga la'allahum yattaqun. Agar mereka bertakwa. Berarti diulang 2 kali ya, Bu ya. Benar-benar agar menjadi orang yang bertakwa. Maka dengan bertakwa ini, Bu, kita puasa nih. Puasa untuk apa? Misalkan ada yang bertanya kepada kita ya Bu ya. Misalkan anak kita lah bertanya kepada kita, Umi, puasa untuk apa sih? Nah, puasa agar menjadi bertakwa. Bertakwa untuk apa? Nah, nanti bersambung lagi kepada surah At-Tolak ya Bu ya. eh Kalau misalkan kita bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Nah, kamu sekarang sedang ada masalah apa, nak? Seberat apapun masalahnya, bertakwa pasti akan Allah berikan jalan keluar. Dan mau jadi kaya, nak? Nah, pasti kamu pengen jadi kaya. Ingin ini, ingin itu, ingin beli mainan, ingin apa segala macam. Atau anak-anak kita yang sudah besar, ingin beli motor, ingin beli mobil, ingin bekerja. Nah, kok belum dapat-dapat sampai sekarang? Nah, maka jawabannya adalah tingkatkan takwa. Karena kalau kita meningkatkan takwa, ada jalan keluar dari segala permasalahan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan bukan hanya rezeki, Bu, tapi kita lanjut lagi ke ayat setelahnya At-Tolak tadi, maka akan Allah berikan kemudahan. Jadi misalkan kita belum dapat kerja ya Bu ya, misalkan ada fulan belum dapat kerja, ketika dia tingkatkan takwa, dia dapat kerja, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, dan dapat kemudahan. Di tempat kerjanya jadi mudah, mudah untuk dapat kawan, mudah untuk melakukan amanah, melakukan pekerjaan. Apakah sampai di situ? Ternyata belum cukup juga, Bu. Nah, di ayat yang paling bawahnya, apa itu? Dihapuskan segala kesalahan-kesalahan, dilipat gandakan segala pahala. Ya, jadi tadi bertakwa itu apa aja yang akan didapatkan, Bu? Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu Jalan makhraj, kemudahan. jalan keluar dari segala permasalahan. Yang kedua apa tadi? Dari rezeki. Rezeki yang tidak disangka-sangka, mau kaya, mau rezekinya berkah. Misalkan kita jangan iri ya Bu ya, sama ada artis misalkan gajinya 1 miliar, tapi hutangnya 2 miliar. Berarti nggak berkah ya Bu ya. Tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Ah, Bisa jadi ada yang misalkan gajinya hanya 1 juta, tapi ternyata kebutuhannya hanya 500.000. Kita tidak membicarakan orang lainnya, Bu, ya, karena memang saya pribadi dulu ketika kami masih mengajar di kota, alhamdulillah sekarang sudah pindah ke pondok pesantren sendiri.
Nah, jadi dulu pas kami masih mengajar di sekolah itu gajinya sebulan itu nggak sampai 1 juta, Bu. Sebulan nggak sampai 1 juta. Tapi kok ada aja untuk kebutuhan sehari-hari, kok ada aja yang mau dimakan, ada aja, cukup aja gitu kan, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan, Bu, kita semakin banyak rezekinya, tapi hutangnya semakin sedikit pun itu adalah keberkahan, Bu. Nah, Alhamdulillah Ustadz, sebulan saya bisa dapat 10 juta, tapi kebutuhannya cuma 5 juta. Nah, itulah keberkahan, Bu. Nah, atau oh bisa dapat 100 juta, tapi kebutuhannya cuma 10 juta. Wah, keberkahannya berlipat-lipat ganda ya, Bu ya. Nah, jangan sampai gajinya 10 juta, tapi hutangnya 20 juta ya, Bu ya. Berarti ada yang kurang keberkahannya situ. Nah, maka bagaimana solusinya tadi? Tingkatkan takwa ya, Bu ya. Nah, salah satunya dengan berpuasa inilah, Bu. Nah, tadi yang pertama apa, Bu? Pertama tadi makhroja, jalan keluar. Yang kedua rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, Mudahan. Terus kesalahan dan dilipat sebentar, Bu. gandakan amal. Nah, sebelum kesalahan, kemudahan dari jalan keluar tadi. Tadi dapat jalan keluar, rezeki tidak disangka-sangka, kemudahan setelah dapat jalan keluar. Yang keempat apa tadi, Bu? Dihapus kesalahan. Dihapus segala kesalahan dan dosa. Dan yang kelima, Keberkahan. dilipat gandakan Dilipat gandakan amal kebaikan. pahala kebaikan. Ajro ya, Bu ya. Masya Allah. Kira-kira kalau misalkan sudah seperti ini, apalagi yang kurang, Bu? Kira-kira Udah apa? terpenuhi Udah full semuanya. rahmat. Udah berkah semuanya dah. Sudah semuanya Bu ya, Masya Allah. Berarti itulah ya Bu ya, Amin. tingkatan tertinggi kita menjadi seorang hamba. Nah, kita kan hidup di dunia ini kan mencari ridho Allah ya Bu ya. Nah, tapi mencari ridho Allah itu bagaimana caranya? Nah, yang pertama tentu kita ikuti dulu aturannya. Berarti kita masuk Islam dulu ya Bu ya. Nah, kita masuk Islam dulu. Kita berbuat baik jadi muhsin. Nah, kita sampai tingkatan yang paling tinggi itu adalah takwa ya Bu ya. Nah, kita sangat mengejar bagaimana menjadi takwa. Nah, salah satunya adalah dengan puasa. Tapi, nah, ada yang perlu digarisbawahi dari sini, Bu. Di sini Allah menggunakan kata la'allakum. La'allakum tattaqun. Bukan latattaqun. Kalau latattaqun, Bu, kalian pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Jadi, masuk bulan Ramadan, langsung pasti bertakwa. Tapi kalau la'allakum apa artinya, Bu? Nah, Agar kan. Agar kamu. nah, la'allakum ini, Bu, artinya adalah mudah-mudahan kamu. Jadi, la'alla itu artinya mudah-mudahan, Bu. Jadi Allah tidak mengatakan, oh kalau kamu puasa pasti bertakwa, tidak. Kalau kamu masuk bulan Ramadan pasti bertakwa, enggak. Mudah-mudahan. Jadi kalau misalkan mudah-mudahan, Bu, Allah sampaikan mudah-mudahan kamu bertakwa, berarti ada dua pilihan ya, Bu ya. Apakah kita ingin menjadi yang bertakwa itu, karena mudah-mudahan Allah doakan kita jadi orang bertakwa nih, Bu. Langsung Allah sampaikan kita mudah-mudahan jadi orang bertakwa. Atau yang kedua, kita tidak mendapatkan kemuliaan bertakwa itu. Nah, karena mudah-mudahan ya Bu ya, itu pilihan, bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau misalkan Allah sampaikan mudah-mudahan kamu bertakwa, maka semoga itu adalah kita, Bu. Semoga itu adalah kita, maka Amin. kita Amin. Ya kita maksimalkan ya, Bu ya. Kita maksimalkan agar kita dapat predikat sebagai yang Allah sampaikan la'allakum tattaqun itu, Bu. Bukan sebaliknya ya, Bu ya. Nah, mudah-mudahan ya, karena kalau kita doa ya, Bu ya, kan la'alla kalau kita doa itu kan kita doanya mudah-mudahan itu ya, Bu ya. Nah, mudah-mudahan. Nah, tapi walaupun kita penuh dengan keyakinan, kita doa penuh dengan keyakinan, ya Allah jadikanlah saya sebagai bagian dari orang yang bertakwa ini. Amin. Nah, la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Nah, ayyaman ma'dudat. Ada yang tahu artinya, Bu? Ayam itu hari. Kenapa? Beberapa hari tertentu. Beberapa hari tertentu ya kalau di Al-Quran ya, Bu ya, Masya Allah. Nah, kalau kita baca di terjemahan beberapa hari tertentu. Nah, tapi ada yang perbiasaan ya, Bu. Nah, jadi di sini ada kata ayam ya, Bu ya.
Ayam itu Bu. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada namanya isim jamak ya Bu ya. Jadi kalau misalkan satu dia bahasa Arabnya beda, yaum. Kalau Yang misalkan jamak, dia bahasa Arabnya beda lagi Bu. Nah, ayam ini Bu. Nah, ayam itu ternyata dia eh jumlah bilangan hari yang 3 sampai dengan 7. 3 sampai dengan 9 ya Bu ya. 3 sampai dengan 9. Nah, sekarang puasa Ramadan kita berapa hari Bu? 30. 30 ya Bu ya. 30 hari 29. atau minimal 29 hari ya. Nah, ada yang mungkin puasanya cuma 9 hari Bu, 3 hari? Enggak ya Bu ya? Pasti sampai 30 hari. Nah, tapi kok di dalam Al-Quran menggunakan kata yang hanya menunjukkan 3 sampai 9 hari, ayam. Nah, kenapa nggak langsung sekalian banyak aja? Kenapa nggak langsung yang jamaknya yang langsung banyak, yang langsung 30, yang langsung lebih dari 9? Nah, jadi di situ disampaikan oleh para ulama, walaupun puasa kita 30 hari, tapi saking berkahnya kita sampai tidak terasa seakan-akan hanya 3 sampai 9 hari. Ya, Bu ya. Nah, maka kalau misalkan kita ambil hikmahnya, nah kita ada dua pilihan ya, Bu. Kita mau ambil baiknya atau buruknya. Kalau kita ambil baiknya, ternyata bulan Ramadan itu hanya sebentar. Berarti saya harus maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Saya harus dapatkan seluruh keutamaannya. Saya harus dapatkan malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, bukan 1000 malam, Bu. Jadi, satu malam lebih baik bukan 1000 malam, tapi 1000 bulan. Jadi, perbandingannya bukan apple to apple ya, Bu ya. Bukan apel dengan apel, tapi sudah perbandingan yang nggak lagi setara. Nah, kalau satu malam dengan 1000 malam kan masih apple to apple ya, Bu ya. Nah, ini sudah satu malam dengan 1000 bulan. Satu bulannya berapa malam? Masya Allah ya, Bu ya. Nah, berarti sangat-sangat tidak masuk akal, sangat-sangat tidak logis. Berarti kalau cuma sebentar, saya akan maksimalkan ini. Saya akan manfaatkan ini. Saya akan perkuat segala apa yang harus saya lakukan ketika bulan Ramadan. Nah, tapi jangan sampai kita ambil buruknya, Bu ya. Cuman sebentar kok, untuk apalah cuman sebentar gitu kan. Nah, itu jangan sampai ya Bu ya, ada masuk pikiran seperti itu ke dalam diri kita. Karena hanya sebentar itu berarti kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. 30 hari yang tidak terasa hanya seperti 3 sampai 9 hari. Masya Allah. Ayam. Nah, kemudian insya Allah kita nggak lama ya Bu ya. Ini kita hanya mencari pondasi dasarnya saja. Nah, mencari pondasi dasarnya. Jadi insya Allah sampai jam 7 insya Allah. Berarti ada 7 menit lagi ya. Nah, nuzulul Quran. Nah, tadi syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran di dalam bulan itu. Nah, nuzulul Quran kita peringati setiap tanggal berapa, Bu? 17 Ramadan. Nuzulul Quran masih ingat Bu tanggal berapa? 17 Ramadan. Kalau 17 Ramadan ya Bu ya, kita peringati di Indonesia. Nah, Al-Quran turun pada malam nuzulul Quran ya Bu ya. Nah, coba sekarang kita buka di Al-Quran. Al-Quran turun pada malam, masih ingat ayatnya Bu? Inna anzalnahu fi Al-Qadar. Lailatul Qadar. Al-Qadar. Qadar. Berarti Al-Quran turun pada saat malam apa Bu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hadisnya ya Bu ya. Nah, itu kira-kira di tanggal berapa Bu? 10 terakhir 10 Ramadan. malam terakhir. Nah, mohon maaf nih ya Bu ya, mohon maaf ya. 17 itu masuk 10 malam terakhir nggak Bu? Enggak. Kedua. 17 masuk 10 malam terakhir nggak Bu? Enggak, Ustaz. Enggak ya. Oh iya ya, kan selama ini kita peringati nuzulul Quran 17 Ramadan ya. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Berarti di 10 malam terakhir. Kenapa kok kita peringatinya 17 Ramadan ya Bu ya? Ini nanti pembahasannya lain ya Bu ya. Ini pembahasan lain tapi memang sudah dibahas oleh para ulama kita dan insya Allah saya nggak akan perpanjang di perdebatan ya Bu ya. Saya kan nggak akan perpanjang di perdebatan, tapi
boleh nanti dipelajari kita pelajari lebih dalam lagi ya Bu ya, bahwa sebenarnya sudah selesai oleh para ulama. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia memperingatinya setiap tanggal 17, jadi sampai dengan saat ini masih diperingati setiap tanggal 17 ya Bu ya. Walaupun ya kita ambil hikmahnya ya Bu, kita ambil hikmahnya, kita bisa mendengarkan kajian pada saat itu, kita bisa eh, menuntut ilmu pada malam itu. Tapi kalau kita ambil dari Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu 10 malam terakhir, bukan tanggal 17. Nah, kita tidak perkuat di perdebatannya Bu ya, tapi lebih ke hikmah yang bisa kita ambil. Nah, maka kita lanjut. Kapan pertama kali umat Rasulullah SAW berpuasa? Tentu kapan ayat ini turun ya Bu ya. Nah, kapan pertama kali ayat tentang puasa turun? Kapan pertama kali umat Rasulullah SAW berpuasa? Nah, kira-kira kapan umat Islam berpuasa, Bu? Nah, ini pernah kita sampaikan sebelumnya, Bu ya, kalau nggak salah ya. Tahun Dua Hijriah. kedua Hijriah. Iya, pada tahun kedua Hijriah ya Bu ya, pada tahun kedua Hijriah. Kalau tahun kedua Hijriah berarti kan sudah 2 tahun Rasulullah hijrah ya Bu. Nah, sudah 2 tahun Rasulullah hijrah, berarti di Mekah sudah 13 tahun. Nah, berarti 15 tahun kemudian baru turun perintah puasa. Lebih tepatnya pada bulan Sya'ban 14 bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Nah, jadi bulan ini Bu, bulan Sya'ban itulah turun perintah puasa. Nah, baru bulan depannya umat muslim berpuasa pada tahun 2 Hijriah pada saat itu ya Bu ya. Nah, apa hikmah yang bisa diambil Bu? Oh, kok mulai puasanya itu tahun kedua Hijriah? Kenapa nggak pas di Mekah aja? Di Mekah sudah 13 tahun nih. Sementara di Madinah sudah tahun kedua. Berarti sudah 15 tahun. Kenapa kok 15 tahun kemudian baru muncul perintah puasa? Masya Allah. Kalau kita pelajari lebih dalam ya Bu ya. Usia rata-rata atau usia maksimal seseorang yang dikatakan balik, akil balik itu usia berapa, Bu? 15. 15 tahun. Berarti dalam Islam umur 15 tahun itu sudah akil balik. Ya, Bu ya. Nah, balik itu artinya apa, Bu? Balik. Balik ada yang tahu artinya, Bu? Balik, balik sampai ya, Bu ya. Nah, balik itu artinya sampai. Dewasa. Kenapa, Bu? Tahu kan Pak? Mencapai kedewasaan itu loh orang yang telah Saya punya biar sakit tuh. Iya, jadi balik itu sampai kedewasaan dari segi fisiknya ya Bu ya. Segi fisiknya, kalau perempuan berarti dari segi fisiknya sudah sampai kedewasaan. Kalau laki-laki dari segi fisiknya pun juga sudah sampai kedewasaan. Nah, tapi dalam Islam bukan hanya balik Bu, tapi akil balik. Nah, kalau akil itu apa artinya Bu? akal. Akal. Akal, berakal. Jadi harusnya orang yang sudah 15 tahun itu bukan cuma fisiknya aja, Bu. Bukan cuma fisiknya saja yang berubah, tapi juga dia sudah bisa berpikir, dia sudah berakal. Itulah luar biasanya di dalam Islam ya, Bu ya. Nah, berarti memang kalau kita ikuti apa yang Allah ajarkan, apa yang ada di dalam Al-Quran itu umur 15 tahun itu, Bu, itu sudah sepenuhnya sempurna akalnya, Bu. Nah, dalam artian sudah bukan lagi remaja seperti yang kita lihat sekarang ya Bu ya. Nah, jadi kenapa ini saya apa ya Bu ya, saya perdalam terus mengenai pemuda-pemuda. Kenapa kok sekarang anak-anak muda sekarang kok beda ya dengan yang seharusnya terjadi ya. Kalau misalkan dulu Muhammad Al-Fatih 21 tahun sudah menang Konstantinopel, ada yang 15 tahun, ada yang 17 tahun itu sudah menjadi orang yang luar biasa. Sudah menjadi panglima perang, sudah menjadi penakluk Konstantinopel, sudah menjadi penghafal Al-Quran dan segala macamnya. Kok sekarang anak-anak muda kok lebih terkenal dengan kenakalan ya Bu ya. Jadi kalau misalkan kita dengar kata remaja, yang pertama kali terbayang dengan kita apa Bu? Kenakalan remaja ya. Kalau misalkan selama ini kita dengar, selama ini kita belajar di dalam buku-buku, kenakalan remaja,
apa nih namanya, pergaulan bebas remaja, terus segala macam lah Bu ya, pokoknya berhubungan yang buruk-buruk mengenai remaja. Nah, padahal di dalam Islam Bu tidak ada yang namanya kenakalan remaja itu. Nah, selama dia sudah balik, nah maka sudah dikatakan sebagai anak muda, dan anak muda ini sudah tanggung jawabnya sama dengan orang dewasa. Dia sudah harus cari nafkah sendiri kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan berarti masih tetap sama orang tuanya sampai nikah ya Bu ya. Nah, kalau laki-laki dia sudah harus cari nafkah sendiri, sudah harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, sudah harus berpengaruh terhadap masyarakat, sudah ada tanggung jawab masyarakatnya Bu. 15 tahun. Nah, Masya Allah, itulah kenapa ketika beberapa sahabat minta izin ke Rasulullah untuk mengikuti perang, Rasulullah belum izinkan kalau umurnya belum 15. Nanti tunggu umur kamu 15. Maka umur 15 tersebut sudah ikut perang, sudah mempertahankan kota Madinah lah gitu. Nah, bukan kita menyerang dulu enggak ya, Bu, tapi sudah mempertahankan kota Madinah, Masya Allah. Umur 15 tahun, luar biasa. Nah, jadi kalau 15 tahun kemudian baru turun perintah puasa, setelah 15 tahun diperkuat keimanannya oleh Rasulullah dan para sahabat menguatkan keimanannya. Sekarang pertanyaannya Bu, apakah anak-anak kita usia 15 tahun sudah kita tanamkan keimanan itu? Sudah kita sadarkan akan pentingnya keimanan itu, sehingga mereka bisa menyaksikan Ramadan itu dengan akal, dengan sebagai seorang akil balik. Bukan hanya sampai fisiknya, tapi juga bisa berpikir. Sudah berakal, sudah bisa berpikir akan hadirnya Ramadan itu, sudah bisa berpikir akan hadirnya keislaman di hati mereka, akan hadirnya Allah dalam kehidupan mereka. Nah, itulah pertanyaannya, Bu. Nah, menjadi renungan untuk kita sebagai orang tua. Nah, maka kapan ayat ini turun? Ketika bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah tadi. Nah, dan lebih luar biasa lagi, Bu. Masih ingat perang pertama di dalam Islam, Bu? Perang Badar. Perang Badar. Perang Badar itu tahun keberapa, Bu? Tahun Dua. kedua. Tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan. bulan Oh, Ramadan. Bulan bulan Ramadan. Ramadan. Bayangkan Bu, baru pertama kali puasa langsung perang Badar. Kira-kira gimana tuh, Bu? Kebayang nggak, Bu? Masya Allah ya, Bu. Gimana kalau misalkan anak-anak kita yang baru pertama kali puasa langsung menghadapi misalkan harus ikut militer gitu ya, Bu, ya? Harus ikut militer. Wah, kira-kira apakah masih tetap puasa atau enggak? Wallahu alam ya, Bu, ya nggak tahu ya. Berarti sebagai renungan untuk kita, apakah kita lihat berarti patokannya adalah apa namanya, indikatornya adalah apakah di usia anak-anak kita yang sudah 15 tahun, apakah mereka sudah bisa misalkan sekiranya mereka berpuasa, namun ternyata ada wajib militer kali puasa Ramadan, ternyata umat muslim diserang, Madinah diserang, dan harus mempertahankan di Badar pada saat itu. Nah, tapi luar biasanya itulah keberkahan Ramadan, Bu. Dan karena memang sudah ditingkatkan iman dan takwanya, nah maka langsung Allah turunkan malaikat yang berjumlah ribuan ya, Bu ya. Musawwimin. Para malaikat ini berbaris-baris ya, Bu ya. Berbondong-bondong datang, murdifin, Masya Allah. Ribuan malaikat turun untuk menolong pasukan umat muslim di Badar pada saat itu. Nah, ya Bu ya, jadi itu yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa ternyata Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Ternyata Ramadan ini adalah bulannya kita puasa, bulannya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran juga, bulan i'tikaf juga, bulan keluarga juga, bulan suami istri juga, bulan kita memperbanyak doa juga. eh, dan banyak keutamaan lainnya ya, Bu ya. Nah, tapi apakah kita sudah menyampaikan kepada anak-anak kita agar mereka pun juga merasakan hal yang sama?
Berarti mulai dari sekarang kita tingkatkan keimanan kita dan keimanan anak-anak kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa ya Bu ya. Nah, tadi kan panggilannya seperti itu ya Bu ya. Nah, kita tingkatkan dulu iman kita, iman anak-anak kita, iman pasangan kita, iman keluarga kita. Maka ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, kita dipanggil sama Allah, Bu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, hebat, Masya Allah. Kamu sudah beriman. Maka aku panggil kamu agar kamu juga berpuasa. Untuk apa berpuasa? Agar keimananmu meningkat menjadi ketakwaan. Ya, Bu, ya. Nah, kenapa kita perlu bertakwa? Agar tadi ya Bu ya, kita dapat jalan keluar dari segala permasalahan, dapat rezeki yang melimpah dan berkah, kemudian kemudahan, kemudian pahala yang diampuni dan mohon maaf, dosa yang diampuni dan pahala yang berlipat ganda, insya Allah. Jadi insya Allah hanya itu yang ingin kita sampaikan. Ini sudah pukul 7, jadi insya Allah kita istiqamahkan setiap Sabtu ya Bu ya, setiap Sabtu kita coba perdalam mengenai eh, keimanan kita terutama ya Bu ya. Jadi mungkin kalau Ibu perhatikan mungkin di pertemuan-pertemuan Indonesia Paham Quran kita jarang bahas mengenai fikih ya Bu ya, jarang bahas mengenai ini boleh atau enggak, ini halal atau haram, ini apa segala macam. Itu boleh dibahas Bu dan memang perlu untuk dibahas, tapi tentu setelah keimanan kita atau pondasi kita sudah kuat. Nah, jadi insya Allah dengan kita perkuat pondasi kita, ketika nanti kita tahu, oh ini halal, ini haram. Jadi kita sudah tidak melawan lagi karena iman kita sudah kuat, maka kita sudah tinggal mengamalkan, gitu ya Bu ya. Nah, itulah kenapa kita lihat kok anak-anak zaman sekarang kok mereka sering melawan ya, kok pemuda atau dalam bahasa yang eh, eh, kita pelajari remaja-remaja gitu Bu ya. Oh, haram biasalah gitu kan. Oh, nggak apa-apa lah haram sebentar kan. Alhamdulillah Bu ya. Nah, kenapa? Karena imannya memang belum dikuatkan. Jadi kalau langsung belajar halal haram belum belum kuat pondasinya gitu ya Bu ya. Mau langsung dibangun bangunannya pasti roboh. Nah, maka kita kuatkan dulu pondasi utamanya insya Allah. Ya, insya Allah mungkin cukup sekian. Kalau ada kesalahan dari diri saya pribadi, Bu, kalau misalkan ada benar mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini kira-kira ada yang perlu didiskusikan, Bu? Boleh kalau misalkan ada yang mungkin perlu diskusikan atau ada masukan ataupun saran, tafadhol masyurah, Bu. Silakan. Ustadz Afan, ini mah tentang linting Quran. Oh ya, Ibu. Nah, kan saya tuh dikasih sama Bu Nur linknya. Terus saya buka terus ya sampai tamat gitu si link Quran itu. Nah, Iya, kan saat udah tamat ada harus meningkat dan harus ada donasi sekian gitu ya. iya, iya, iya. Tapi saat saya mau mau bayar itu ya, terus Hmm. ada gini muncul, Anda sudah didonasikan oleh Zulkifli Malaysia. Terus saya jadi bisa buka. Nah, saya nggak ngerti. Jadi saya nggak bayar, tapi saya bisa apa gunain aplikasi itu sampai sekarang itu Ustaz. Gimana? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Oh, berarti sekarang Bu Iis sudah didonasikan, sudah dibayarkan lah ya, Bu ya gitu. Ya, saya nggak ngerti kenapa ada donasi gitu. Dari Oh, Anda nah, sudah didonasikan oleh Zulkifli Malaysia gitu. iya, Nggak ya, oke, ngerti. baik, Bu. Yang tak terduga ya Ustaz. Masya Allah. Nanti ya, Bu ya, Itu rezeki yang tidak udah disangka-sangka. gunain aplikasi. Tapi saya nggak bayar, Ustaz. Gimana itu teh? Iya, ya. Oke, baik. Ah, jadi Bu, eh untuk bukan cuma untuk Bu Iis ya, untuk semua ibu-ibu di sini yang ibu misalkan sudah membayar ataupun sudah dibayarkan Bu Qurannya, karena memang harga aslinya kan 1.499.000 ya Bu ya, tapi kalau misalkan melalui kawan, melalui relasi kita, misalkan Ibu melalui Bu Nur itu hanya 1.099.000 gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah bergabung tadi Bu, nah jadi berarti ibu-ibu semua ini yang sudah plus namanya, sudah Quran Plus. Nah, nanti boleh apa Bu, boleh kabari ke saya.
boleh kabari ke saya. Nanti nanti Ibu daftar sebagai bagian dari keluarga besar Tim Quran. Tinggal nanti masukkan nomor KTP situ. Nah, nanti Ibu masuk ke dalam grupnya, Bu. Di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, Bu. Di seluruh dunia kita ada keluarga besar Tim Quran. Jadi kita manggilnya bos, Bu. Bantu orang sampai sukses, bantu orang sampai surga. Nah, jadi bos-bos di Tim Quran itu kita prinsipnya adalah fastabiqul khairat. Kita berlomba dalam kebaikan, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu tidak duluan, sudah keduluan sama orang, Bu. Itu. Jadi kita ingin membeli, tapi ternyata ada orang yang lebih dahulu ingin berdonasi ya, Bu ya. Jadi Masya Allah. Jadi sekarang karena Ibu sudah dibayarkan, sudah dibelikan, boleh Ibu pakai yang sudah dibelikan itu, atau boleh juga Ibu bayarkan, tapi sekarang bayarnya bukan untuk Ibu pribadi lagi, tapi untuk misalkan untuk anak gitu ya, Bu ya, untuk saudara, untuk sahabat gitu ya, Bu. Nah, jadi Ibu keluarkan donasinya tadi untuk orang lagi, Bu, bukan untuk diri kita sendiri jadinya kan. Iya. Nah, jadi dia akan terus seperti itu, Bu. Makanya terus terus berlanjut terus, dia akan terus apa ya, pahala jariah lah akan terus mengalir terus dia insya Allah. Punten Nah, Ustadz, Bu, anak saya juga didonasikan, dapat donasi dari Malaysia juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Aisyah itu. Jadi kan aku kok ini belum ini apa yang plus gitu, ibu sudah gitu. Nah, pas lain hari itu ini apa namanya udah ini mau tak aplikasi malah sudah ini dibayarkan donasi itu. Oh, iya, iya, Masya Allah, Ibu. Itu loh, Bu. Memang saling berlomba-lomba, berarti kan yang membayarkan 1.099.000 tadi kan berarti orang Malaysia tadi ya, Bu ya. Nah, jadi sekarang boleh ibu atau anak ibu pakai yang sudah dibayarkan tadi, atau boleh juga kita ikut mengeluarkan donasi, Bu. Kita ikut mengeluarkan donasi. Kan di situ nanti itu ya, Bu ya, ketika kita buka Tim Quran, mana tadi ya? Coba saya. Nah, di sebelah kiri bawah itu, Bu, itu ada di sebelah kiri bawah itu ada logo A, Bu. Logo A, logo affiliate. Nah, itu Ibu klik itu, nanti tinggal masukkan nama, masukkan nomor HP, alamat email, nomor KTP, sama nama panggilan. Nah, nanti daftar situ. Nih deh, Bu. Nampak ada logo A di sini ya, Bu ya. Nah, Bu Iis ada nampak logo A sini, Bu? Oh iya, itu klik aja gitu. Ini deh, Bu. Ah, logo A yang di sebelah kiri ini ya, Bu ya. Nanti tinggal daftar, masukkan akun, nomor HP, nomor KTP segala macam. Insya Allah. Ini kalau ada kendala boleh bantu ya berkabar ke saya, nanti kita bantu insya Allah. Jadi nomor telepon ini gitu orang Malaysia gitu yang terdaftar ini. Nomor Masya telepon Allah. orang Malaysia atau nggak ngerti. Nomor teleponnya bisa diganti, Bu. Bisa diganti ke 62 Indonesia. Iya, iya. Nah, nanti kalau Ibu sudah daftar, ini Alhamdulillah Bu Erna sudah ya, Bu Nur sudah, Bu Sis sudah, Bu Yuyun sudah juga. Bu Is berarti sudah juga ya, Bu ya. Alhamdulillah. Sudah Bu 6 Teti bulan sudah yang lalu, Ustaz. ya, Bu. 6 bulan yang lalu. Bu Teti Iya. sudah plus belum, Bu? Belum, Ustadz. Bu Teti belum ya, Bu ya. Nanti kalau misalkan sudah, kita ada link sendiri, Bu. Kita ada link sendiri. Link inilah yang kita kasih ke anak-anak, kita kasih ke keluarga, ke sahabat-sahabat. Nah, berarti ibu-ibu yang lain berarti sudah ada link sendiri, Bu. Udah bisa di-share. Udah bisa di-share kayak tadi, Bu. Nah, ini kan. Nah, ini kalau sudah daftar, nanti bisa klik bagikan ini, Bu. Nah, klik share ini. Nanti kita bisa share ke WA, ke Facebook, ke Instagram, ke mana-mana insya Allah. Nah, ya, insya Allah, Bu ya.
Ada lagi yang perlu ditanyakan, Bu? Sudah cukup, Bu? Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, kalau ada kesalahan dari diri saya pribadi dan dari gangguan syaitan, kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang didiskusikan lagi ya, Bu ya. Nah, berarti kita tutup. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ya, Ustaz. jangan lupa. Ya, baik Ibu, jangan lupa. Ya, terima kasih Nanti kita Ustaz. kerjakan kuisnya, Bu ya. Jazakallah Kita ada khair kuis Ustaz. Indonesia. Baik, Ustaz. Baik Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Baik Ibu, sama-sama. wabarakatuh.